Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dakwah Digital Story. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sakit semoga diberikan kesabaran dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merupakan pemeluk Islam paling banyak di dunia, sehingga wajar Indonesia memiliki corak keberagaman pemahaman tentang Islam. Banyak organisasi-organisasi Islam yang tumbuh di Indonesia. Di antaranya ada dua yang terbesar. Pertama, Nahdlatul Ulama, yang kedua, Muhammadiyah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tokoh pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan dari nasabnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, guru mulia ini juga memiliki guru yang sama yang berasal dari negeri Minangkabau. Untuk itu, simak terus ulasan video berikut agar tidak salah paham. Muhammad Darwis adalah sosok ulama yang memiliki kemampuan ilmu agama dan sosial yang luar biasa komplit. Hingga ia beranjak dewasa, ia berguru ke Mekah dan setelah pulang berubah nama menjadi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan sosok pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, gerakan Islam yang berdiri pada 18 November 1912 yang mengedepankan prinsip berkemajuan, sehingga organisasi ini dapat fleksibel mengikuti zaman, namun tetap tunduk kepada pokok ajaran utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara keturunan, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwish merupakan cucu cicit dari Nabi Muhammad SAW melalui jalur Zainal Abidin. Urutan nasab tersebut adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Abu Bakar bin Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtado bin Kiai Ilyas bin Demang Juru Kapindo bin Demang Juru Safisan bin Maulana Sulaiman bin Maulana Fadillah bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim sendiri merupakan cucu cicit dari Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali menikah dengan Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merupakan pendiri pertama organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya untuk membela praktik Islam tradisional yang sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan fikih mazhab Syafi'i. Pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama dianggap tradisional karena menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini yang membedakan dengan organisasi Islam terbesar yang satunya lagi, yaitu di Muhammadiyah, yang dianggap reformis karena membutuhkan interpretasi yang lebih literal terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pendiri Nahdlatul Ulama ini juga memiliki garis keturunan yang nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Pertemuan tali nasabnya berada pada Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim, dan terus ke atas bertemu di Zainal Abidin yang anak dari Al-Imam Al-Husain, anak dari Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah. Nah, kalau diperhatikan di antara kedua organisasi besar Islam ini, sekilas kelihatan banyak perbedaan dalam pengamalan. Namun perlu diketahui bahwa para pendiri dari kedua organisasi ini memiliki kesamaan. Tidak hanya merupakan sama-sama keturunan dari Rasulullah SAW, namun juga ternyata kedua guru mulia ini memiliki guru yang sama, yaitu orang Minang yang berdomisili di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Lahir di Kota Tua, Balai Gurah, Angke, Agam, Sumatera Barat. Berdasarkan nasab beliau, ia bernama lengkap Al-Alama Asy-Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khatib Al-Minangkabawi Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i Al-Atsari rahimahullah. Ibunya bernama Limba Uraim binti Tuanku Nanranca. Ayahnya bernama Abdul Latif yang berasal dari Koto Gadang.
Abdullah, kakek Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah atau buyut menurut riwayat lain, adalah seorang ulama kenamaan. Oleh masyarakat Kota Gadang, Abdullah ditunjuk sebagai imam dan khatib. Sejak itulah gelar khatib nagari melekat di belakang namanya dan berkelanjut ke keturunan di kemudian hari. Riwayat pendidikan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ketika masih di kampung kelahirannya, Ahmad kecil sempat mengenyam pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar, dan berkelanjut ke sekolah raja atau quick school yang tamat tahun 1871 Masehi. Di samping belajar di pendidikan formal yang dikelola oleh Belanda itu, Ahmad kecil juga mempelajari mabadi atau dasar-dasar ilmu agama dari Syekhul Abdul Latif sang ayah. Dari sang ayah pula, Ahmad kecil menghafal Al-Quran dan berhasil menghafal beberapa juz dalam Al-Quran. Pada tahun 1287 Hijriah, Ahmad kecil diajak oleh sang ayah Abdul Latif ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah rangkaian ibadah haji selesai ditunaikan, Abdul Latif kembali ke Sumatera Barat. Sementara Ahmad tetap tinggal di Mekah untuk menyelesaikan hafalan Al-Qurannya dan menuntut ilmu dari para ulama-ulama Mekah, terutama yang mengajar di Masjidil Haram. Di antara guru-guru Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah di Mekah adalah yang pertama, Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta al-Makki Asy-Syafi'i. Yang kedua, Sayyid Utsman bin Muhammad Syatta al-Makki Asy-Syafi'i. Yang ketiga, Sayyid Bakhri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta ad-Dimyati al-Makki Asy-Syafi'i. Dalam ensiklopedia ulama Nusantara, Cahaya dan Peraja Persatuan mencatat beberapa ulama sebagai guru Syekhul Ahmad Khatib rahimahullah, yaitu yang pertama, Sayyid Ahmad bin Zainin Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Mekah pada saat itu. Yang kedua, Yahya Al-Qaywi. Yang ketiga, Muhammad Salih Al-Qurdi. Menurut Sirajuddin Abbas, banyak ulama-ulama bermazhab Syafi'i yang mengembangkan dakwah di Indonesia rata-rata hampir murid dari Syekh Ahmad Khatib rahimahullah Al-Minangkabawi. Adapun murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menonjol baik secara keilmuan maupun dakwah yang mereka lancarkan, diantaranya adalah Syekh Abdul Karim bin Amru, ayah dari Buya Hamka, seorang ulama karismatik yang memiliki pengaruh kuat di ranah Minang dan Indonesia. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islam. Kemudian Muhammad Darwis alias Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Abu Bakar bin Sulaiman rahimahullah, pendiri organisasi Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahullah, salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Haji Abdul Halim Majalengka rahimahullah, pendiri Jami' Natul Mubta Al-Amin yang bekerjasama dengan Jami'ah Khairiyah Al-Irsyad. Kemudian Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari rahimahullah, mufti kerajaan Indragiri. Kemudian Muhammad Taib Umar. Itulah beberapa murid-murid yang dididik oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di antara kebiasaan Syekh Ahmad Khatib rahimahullah di Mekah adalah menyeringkan diri mengunjungi toko-toko buku milik Muhammad Salih Al-Qurdi yang terletak di dekat Masjidil Haram untuk membeli kitab atau hanya sekedar membaca. Karena seringnya Syekh Ahmad Khatib rahimahullah mengunjungi toko itu, membuat pemilik toko Salih Al-Qurdi menaruh simpati kepadanya, terutama setelah mengetahui kerajinan, ketekunan, kepandaian, dan penguasaan terhadap ilmu agama serta kesalehannya. Ketertarikan Salih Al-Qurdi terhadap Syekh Ahmad Khatib rahimahullah dibuktikan dengan dijadikannya Syekh Ahmad Khatib sebagai menantunya. Setelah banyak mengetahui tentang perihal dan kepribadian Syekh Ahmad Khatib yang mulia itu, Syekh Al-Qurdi pun menikahkannya dengan putri pertamanya, yang kata Hamka dalam tafsir Al-Asar bernama Khadijah. Sebenarnya Syekh Ahmad Khatib rahimahullah sempat ragu menerima tawaran Al-Qurdi karena tidak ada biaya untuk mencukupi dan telah mengatakan terus terang. Akan tetapi justru tidak sedikit pun mengurangi niat besar Syekh Al-Qurdi untuk menjadikan ia menantu. Bahkan
Syekh Al-Qurdi berjanji menanggung semua biaya pernikahan termasuk mahar dan kebutuhan hidup keluarga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah. Dari pernikahan dengan Khadijah itu, Syekh Ahmad Khatib rahimahullah dikaruniai seorang putra yang bernama Abdul Karim. Pernikahan Syekh Ahmad Khatib dengan Khadijah tidak berlangsung lama karena Khadijah meninggal dunia. Syekh Salih Al-Qurdi, sang mertua, meminta Syekh Ahmad Khatib untuk menikahkan kembali dengan putrinya yang lain, yaitu adik kandung Khadijah yang bernama Fatimah. Fatimah adalah seorang wanita teladan dalam kesalehannya dan memiliki hafalan Quran yang baik. Oleh karena itu, ia tidak heran jika anak-anaknya kelak menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di Timur Tengah. Di antara anak-anak dari Fatimah, yaitu yang pertama Abdul Malik, ketua dari redaksi koran Al-Qiblah dan memiliki kedudukan tinggi di Al-Hashimiyah, Yordania. Yang kedua Abdul Hamid Al-Khatib, seorang ulama ahli adab dan penyair kenamaan yang pernah menjadi staf pengajar di Masjidil Al-Haram dan duta besar Saudi untuk Pakistan. Karena kesalihan Syekh Ahmad Khatib rahimahullah dibuktikan dengan diangkatnya ia menjadi imam dan khatib sekaligus staf pengajar di Masjidil Haram. Jabatan sebagai imam dan khatib bukanlah jabatan yang mudah diperoleh. Jabatan ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Karena kesalihan Syekh Ahmad Khatib dan ilmu yang tinggi yang ia miliki, banyak karya-karya dari Syekh Ahmad Khatib rahimahullah baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Melayu yang ditulis dengan tulisan Arab Melayu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir pada hari Senin 6 Dzulhijjah 1276 Hijriah atau 1860 Masehi dan wafat di Mekah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah atau 1916 Masehi. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dakwah Digital Story dengan cara like, comment, dan subscribe. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.